Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat penuh berkah Sayyidul Ayyam ini, insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar kita diridhai di rumahnya ini. Meskipun kita tidak bisa menunaikan ibadah haji, namun di masjidnya, di rumah Allah, ini pun kita bisa mendapatkan kedekatan diri dengannya. Yang penting niat kita semata-mata kita peruntukkan kepadanya dalam rangka mencari ridhonya. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rahasianya, memahami seluruh hikmah yang terkandung di balik rahasia kehidupan kita di sini. Mari kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga berkah surah Al-Fatihah ini Allah memberikan apa yang sesungguhnya tersimpan di dalam hati kecil kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan materi kita minggu lalu tentang Kitabut Tahara, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang mandi al-ghusl. Ibu bapak sekalian, kita sudah mandi semuanya bukan? Pasti. Tetapi mandi di sini ada beberapa jenis mandi. Ada mandi yang sifatnya lahiriah dan ada mandi yang sifatnya batiniah. Saya tidak meragukan Bapak Ibu belum mandi lahiriah. Ini sudah mengkilap semua. Yang kita ragukan, apakah juga mandi lahiriahnya itu diiringi dengan mandi batiniah? Sudah pernah mendengarkan mandi batiniah, Bapak Ibu? Iya. Insyaallah malam ini kita akan mulai membahas. Ini ada 150 poin tentang mandi batiniah. Boleh jadi kita mandi lahiriahnya sangat bersih, pakai sabun mandi yang paling mahal, pakai sampo yang paling mahal, dan juga mungkin segala macam wewangian. Tapi
Seperti hanya dalam berwudu, yang harus dibasuh di dalam berwudu tentu bukan hanya luaran-luaran kita, bungkus-bungkus kita, tapi juga kedalaman-kedalaman, lapis-lapis dalam diri kita sendiri. Karena diri kita itu seperti yang pernah kita bahas, berlapis-lapis kan, ibu bapak sekalian. Bagaimana memandikan lapis demi lapis badan kita, jiwa kita, roh kita dari air. Saya pernah menjelaskan air itu ada dalam bentuk air seperti ini, water, ya. Ini air lahiriah. Ini juga ada air yang lebih halus dari ini. Bertingkat-tingkat air itu, ibu bapak. Ada air, ini air wujudnya lahiriah. Ada nanti air dalam bentuk uap. Pernah kita mendengarkan mandi uap. Tapi lebih halus daripada uap itu sendiri, sampai nggak kelihatan zatnya air ini. Kira-kira kalau kita melihat di komputer itu, di warna komputer itu semakin digeser kursanya, cuma nggak tahu bisa nggak saya demonstrasikan warna di sini. Mohon maaf dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, maaf yang komputer yang satu ini lain sistemnya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi nantilah yang saya ingin saya jelaskan pada kesempatan ini Ibu Bapak adalah kalau misalnya tentang warna, ya. Semakin digeser ke kiri itu semakin tebal warnanya kan. Semakin kursornya itu digeser ke kanan semakin halus, semakin halus, semakin halus, sampai ya sama dengan volume lah, volume radio kita itu, volume TV itu, kan di situ kan ada kalau dinaikkan volumenya itu kan ada stripnya naik kan, semakin tinggi stripnya naik, semakin tinggi volumenya kan, Bapak Ibu. Semakin rendah tinggal 1 digit volumenya, berarti kan semakin nggak kedengeran. Tapi warna juga bisa seperti itu. Semakin digeser, misalnya kita tentang warna merah dasarnya. Semakin diangkat ke atas itu merah tua. Kita gusur kursornya ke bawah, itu semakin merah muda. Halus sehingga tidak kelihatan lagi warnanya. Ya, itu tetap warna merah, tetapi tidak kelihatan lagi merahnya. Air juga seperti itu. Ini air beneran. Tapi nanti air yang paling halus itu tidak kelihatan zat airnya ini. Tetapi sifat-sifatnya masih ada. Pernah kita bahas minggu lalu. Air itu nanti seperti bisa kita lihat dalam 2 wajah. Ya. Sama-sama sifatnya membersihkan. Air ini membersihkan keringat, membersihkan kotoran, debu, lumpur dan sebagainya. Tetapi air ini tidak bisa langsung digunakan untuk membersihkan kotornya kalbu. Ya. Seperti kita membabat hutan.
Ada pohon yang sangat besar, itu diperlukan kapak yang besar. Tapi juga nanti ada rumput-rumput kecil sekali yang diperlukan di situ bukan lagi kapak. Tapi kita perlukan mungkin apa itu ya, kayak silet itu mencukur rambut jenggot kita. Semakin halus. Nah, itu masing-masing punya fungsi. Air halus itu nanti yang akan berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Itu yang saya ingin katakan di sini. Tapi kita harus mendengarkan suara azan dulu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang rahasia air, asrarul ma, the secret of the water. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan air itu tidak sembarang air. Bukti-bukti sains menjelaskan air itu paling sensitif di antara seluruh makhluk Allah. Dan disebutkan juga dalam ayat bahwa Allah menurunkan wa nunazzilu minas sama'i ma'an, Allah menurunkan dari langit itu ma'an tahura, air yang bersih mensucikan. Dalam ayat lain disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Istana Tuhan itu terbuat atau di atas air. Air apa itu? Apakah air seperti ini? Bukan. Air juga sering disifati sebagai ilmu laduni, ma'rifah. Kalau air kotor, kalau air ini bisa membersihkan keringat, debu, kotoran badan kita, Bapak Ibu, maka air suci spiritual itu yang sangat halus, intisari air itu mampu membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Seperti apa air spiritual itu? Ialah seperti biasa disilahkan dengan ilmun atau ma'rifah. Saya ingin bertanya jujur sekali kepada Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan, bertanya pada diri kita masing-masing. Kita kadang-kadang dalam diri kita itu sudah mandi pakai sabun, pakai keramas, tapi tetap pikiran kita tidak concern, iya kan? Seperti masih tetap kotor, nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk, nggak tahu sudah mandi pakai apa segala macam, setengah jam, 1 jam, tetap saja belum bisa menenangkan jiwa kita. Biasakan Bapak Ibu seperti itu. Akhirnya kita datang ke Masjid Sunda Kelapa ini, salat, puasa, dan pas kita belajar tasawuf nih, kita berkenalan dengan ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sadar atau tidak sadar ada sesuatu yang masuk di dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam rohani kita itu sangat jernih, lebih jernih daripada air fisik ini. Kejernihan sesuatu yang masuk di dalam rohani kita, dalam jiwa kita itu, dalam benak kita itu seperti mengaduk-aduk semua, mengikat semua dinding-dinding batin kita yang kotor. Dan setelah itu Ibu Bapak sekalian, ada rasa bersih dan plong. Sesudah sholat, mengikuti pengajian, ada pengertian yang sangat mendalam yang kita bisa tangkap. Tiba-tiba diri kita itu merasa plong, merasa tenang, dan merasa putih. Itu air spiritual sudah sedang bekerja di situ. Pernah nggak seperti itu Bapak? Pernah nggak
Sadar nggak bahwa kita pernah? Kalau nggak apa-apa juga, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Kita tidak mandi kan di sini. Mungkin dari kantor kita nggak mandi. Ya. Tapi begitu kita mendengarkan imam yang begitu indah bacaannya, kita mendengarkan bait-bait, kita mendengarkan ayat-ayat, kita mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang ilmu-ilmu ma'rifah. Oh iya ya. Seperti merasuk, terasa di dalam diri kita. Sesuatu yang sangat ringan, halus sekali, seperti mencuci seluruh dinding-dinding kalbu kita yang kotor, yang tadi itu berlumpur, sekarang ini menjadi suci, bening. Nanti saya akan jelaskan di sini. Ada cahaya yang masuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran. Air spiritual itu adalah tidak lain cahaya, Bapak Ibu sekalian. Pernah kita bahas, al-wudu'u nurun, al-ma'u nurun, al-ghuslu nur. Ya. Jadi al-wudu'u nurun mahdudun wal ghuslu nurun mutlakun. Jadi air wudu itu karena cakupannya hanya sedikit, ya mencerahkan, menyucikan dalam jumlah yang terbatas. Tapi dengan mandi itu penyuciannya unlimited tanpa batas, ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Itu dari segi fisik. Tapi dari segi pembersihan non fisiknya, cahaya itu bisa membersihkan relung-relung batin kita yang selama ini kotor, yang selama ini suka memfitnah, yang selama ini suka berbohong, yang selama ini suka munafik, yang selama ini egois, yang selama ini seluruh sifat-sifat yang tercela menempel dalam dinding-dinding rohani kita, maka satu persatu itu dibersihkan, dipel oleh cahaya yang masuk berbinar-binar di dalam lubuk hati kita. Akhirnya, ujungnya, endingnya, plong, rasanya ringan. Kita tidak lagi mengingat segala macam beban hidup, urusan kita di kantor, di rumah, dan lain sebagainya. Kita menjadi sangat ringan karena kita hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kita yang urusan berat-berat itu, saya serahkan kepadamu ya Allah, terserah engkau. Ringan, seringan-ringannya, sepertinya kita bisa terbang ke langit sekarang. Perasaan seperti ini pernah nggak muncul dalam diri kita, Pak? Enggak. Pernah. Ya. Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan, tapi saya akan tuntaskan dulu aspek fikihnya ini. Jangan sampai kita terlalu jauh. Seperti kemarin ternyata wudu itu kita mau masuk wudu dan tayamum hakikat, ternyata fikihnya belum tuntas ternyata. Nah, apa yang dimaksud mandi di sini? Mandi fikih itu anak tangga pertama yang tidak boleh kita tinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada ilmu yang diajarkan orang menafikan, apa itu menafikan? Mengeliminir. Apa itu mengeliminir? Menyingkirkan, meniadakan praktek-praktek syariah fikih yang selama ini kita lakukan, maka itu tidak benar. Menurut hemat saya, Bapak. Makanya itu tidak ada alasan mempertentangkan antara ilmu hakikat dengan ilmu fikih, karena fondasi untuk bercokolnya ilmu hakikat itu adalah syariah itu sendiri. Ya. Mandi ialah membersihkan sekujur anggota badan dengan air sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan Allah SWT. Ini definisi fikihnya. Mandi ada dua macam. Pertama ada mandi biasa, seperti yang dilakukan setiap hari untuk membersihkan badan dari berbagai kotoran fisik, seperti debu dan keringat
Mandi ini biasa disebut dengan mandi sunat ya, karena niatnya tuh. Nah, yang kedua ada lagi mandi wajib. Kenapa disebut mandi wajib? Karena efeknya kalau tidak melakukan mandi ini, itu tidak akan terbangun ibadah di atasnya. Seperti mandi junub. Nanti secara khusus kalau ada waktu, saya akan jelaskan apa itu mandi junub yang pernah saya jelaskan minggu lalu pengantarnya, Ibu Bapak sekalian. Mandi wajib yaitu mandi yang diwajibkan setelah seseorang itu melakukan hubungan suami istri. Kenapa harus mandi junub? Dan apa itu junub? Nanti kita lihat. Mohon maaf ini kita sedikit bahasa orang dewasa di sini. Keluar mani. Ya. Apa yang dimaksud itu? Ini fikih itu harus jelas. Ya. Karena kalau N-nya diganti Z itu artinya lain. Ada air mani, ada air mazi. Nah. Bapak-bapak tidak ketawa karena dia tahu. Ibu-ibu geli. Tapi ini memang harus seperti ini. Nggak bisa disembunyikan. Hadis Nabi pun juga transparan menjelaskan hal seperti ini. Karena kalau ini tidak tuntas, batal salat kita, nggak ada artinya salat itu. Baik disebabkan oleh mimpi, disebut al-hilm. Mimpi anak-anak yang menginjak dewasa, mimpi basah disebut hilmun. Maupun oleh sebab-sebab lain, misalnya melakukan, mohon maaf, onani. Atau melihat gambar atau film yang merangsang, ya, dan efeknya nanti tiba-tiba ada sesuatu yang keluar benda cair dan jenis-jenis benda cairnya, bersih dari haid perempuan, nifas, dan masih ada lagi satu sebetulnya istihadah. Jadi perempuan harus mengenali dirinya sendiri. Ada beberapa benda cair yang keluar dari perempuan. Dan dua diantaranya itu sangat menentukan, karena itu bisa menentukan genetika. Benda cair yang pertama adalah air susu ibu. Kalau itu diminum oleh seorang anak lebih dari 1 teguk, maka itu anak itu disebut anak musaharah sesusuan. Tidak boleh dikawinkan anak kandung kita dengan anak yang sesusuan itu. Jadi dua benda cair dalam diri perempuan itu menentukan genealogis. Iya. Yang kedua adalah darah. Hubungan darah itu juga menentukan garis nasab genealogis. Darah bagi perempuan, mohon maaf, itu bermacam-macam jenisnya. Ada darah haid atau menstruasi. Saya nggak tahu bedanya apa darah menstruasi dari segi warna kalau itu darah nifas. Yang penting semuanya merah. Ya. Ada lagi darah istihadah. Istihadah itu apa artinya? Mestinya kan 4 hari atau 5 hari itu haid. Tapi kok sudah sampai 10 hari masih ada bercak, masih ada darah yang keluar. Itu darah istihadah. Boleh nggak dipakai salat darah istihadah itu? Najis nggak itu? Nah, ini fikihnya. Ada hadisnya itu dan ada fikihnya, pendapat qaulul ulamanya. Ya, menstruasi nggak boleh dipakai salat. Tapi darah istihadah boleh dipakai salat, tapi dengan cara, mohon maaf, itu pakai pembalut. Jangan tanpa pakai pembalut. Karena kalau kena pakaian itu juga bisa akibatnya lain dalam bahasa hukumnya itu. Ada lagi darah nifas. Darah nifas itu ketika seorang ibu habis melahirkan. Biasa darah nifas itu berapa hari, Ibu? Ibu lebih tahu. Tapi kalau lebih daripada ketentuan itu juga darah penyakit. Darah jenis yang keempat
Ibu mengiris bawang, yang diiris ternyata telunjuknya keluar darah. Najis enggak darah itu? Ya. Nah, ini perlu dikenali. Yang wajib hukumnya kita mandi, yang seperti tadi, ya, ada keluar sesuatu dari anggota badan kita, atau di dalam bahasa paling kasarnya, mohon maaf, berjumpanya dua khitanain, dua makhluk yang sudah dikhitan. Ya, di situ itu mewajibkan orang mandi. Mandi yang diperselisihkan ulama, wajib atau enggak, sunat atau muakkad atau apa, ialah mandi setelah memandikan mayat. Ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya mandi bagi orang yang telah memandikan mayat. Mandi saat wukuf di Arafah, sebelum wukuf tentunya, karena di padang pasir kita di sana nggak ada air yang cukup tuh. Nah, kemudian mandi lain yang dianjurkan ialah mandi untuk memasuki kota Mekah, sunat ini. Mandi saat mau berihram, ya kita kan mau umrah, maka kita kalau kita dari Mekah itu kita ke Tan'im atau Bir Ali. Kalau kita dari Madinah mampir di Bir Ali. Atau mampir di ada Tan'im, ada Ju'rana, tergantung pokoknya mana yang lebih dekat alamat kita. Nah, itu dianjurkan mandi di situ Bapak Ibu sekalian. Kemudian mandi hari Jumat itu sunat. Mandi menjelang sholat Jumat menurut Imam Syafi'i itu wajib kalau sehat. Bagi laki-laki tentunya, karena perempuan tidak wajib sholat Jumat. Mandi mandi untuk menjadi mu'alaf, ya. Ada orang masuk Islam, tentu harus bersihkan semua najis lahiriah batiniahnya itu. Mandi istihadah, tadi itu darah. Mandi karena mengeluarkan banyak air mazi. Kalau mungkin setetes kecil nggak sadar, ya itu ulama sebagian mengatakan itu bukan najis. Nanti kita juga akan bahas air mani itu juga bukan najis. Karena kalau itu najis berarti kita juga najis semuanya kan? Karena kita ini berasal dari air itu. Ya. Kemudian mandi orang yang baru bangun tidur disunatkan. Tadi malam tidur. Ya, kita bangun. Sebaiknya mandi sebelum sholat subuh. Kita pada umumnya mandi sebelum pergi ke kampus, ke sekolah, atau ke kantor. Sudah terlanjur sholat subuh. Kenapa? Kita takut dengan macam-macam lah. Pada itu hanya kebiasaan. Padahal paling segar itu sesudah tidur kita mandi. Baru sholat. Nah, enak itu, segar. Tergantung kebiasaan kita. Memang kalau kita tanya dokter atau tanya orang, jangan mandi. Tapi hemat saya tergantung kebiasaan orang itu. Mandi orang yang baru bangun tidur, kemudian mandi setelah bercumbu rayu dengan istri atau suami. Dia tidak melakukan hubungan jima, tapi bercumbu rayu. Ya, pembahasan tasawufnya nanti akan kita bahas. Mandi setelah berada di wilayah najis. Ya, masuk di restoran. Mohon maaf, di situ ada konsumsi babi, ya. Prasmanan di hotel berbintang, sebelah kanannya babi, geser-geser sedikit. Ya, ada sate babi, asapnya mengena pakaian semuanya, rambut, partikel-partikelnya itu pasti berterbangan ke situ itu, kena rambut kita, pakaian kita. Nah, supaya lebih meyakinkan, maka kita harus mandi. Atau saya waktu masih di Belanda, Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu Indonesia, Pak, saya
pekerjaannya kerja di restoran. Setiap hari harus memotong-motong dan memasak babi. Ya. Pakai jilbab ibu itu. Saya sudah pakai kaos tangan yang sampai ke sini panjang. Dan pakai bungkus lah. Ini juga pakai jilbab. Tapi tetap dia tidak percaya diri. Percikan airnya segala macam. Apakah setiap hari kami harus mandi junub, mandi wajib gitu? Ya. Sekalipun saya yakin insya Allah saya tidak menyentuhnya. Tapi saya tanya, yakin enggak ibu bahwa percikan daging babi waktu mencuci itu, ketika membakarnya menjadi sate itu, ya, atau ketika menggulai di situ, asap-asapnya itu masuk di hidung, menikmati betul baunya, rasanya dan seterusnya. Kan sulit kan ibu. Nah, terus apa rekomendasinya Pak Nasr? Saya bilang, ya, ijtihad Anda seperti apa? Karena pekerjaan Anda di situ. Anda tidak bisa hidup tanpa bekerja di situ dan punya keluarga. Nah, itu lid daruri. Kalau darurat itu masa sepanjang masa Pak Ustadz? Saya juga bingung pada waktu itu. Ya, akhirnya apa yang dilakukan ibu? Setiap pulang kerja di sini saya mandi. Mandi apa? Mandi keramas walaupun saya sakit. Ya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan itu bisa menenangkan hati ibu, lakukan. Nah, itu yang kita masukkan di sini setelah bekerja di tempat najis. Ketentuan mandi, berniat untuk mandi. Ada niatnya di situ kita untuk mandi. Kemudian bagaimana berniat mandi? Tergantung niat mandinya apa. Kalau mandi wajib beda, mandi sunat beda, mandi ihram beda. Kemudian mandi apa itu? Dukhulul Makkah, mandi membersihkan hadas akbar, mandi junub juga ya. Nanti itu ada doa-doa, ada niat-niatnya khusus yang baku itu. Mencuci anggota badan dengan air untuk mandi wajib, mencuci seluruh anggota badan. Kalau mandi sunat, tidak setiap hari kita harus keramas, Bapak Ibu. Tadi pagi sudah mandi keramas, sore masa mandi keramas lagi, ya nanti bisa flu, masuk angin. Kecuali kalau memang ada faktor lain yang mengharuskan kita untuk mandi keramas. Kemudian juga disunatkan berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak itu apa itu Ibu artinya? Memasukkan air di rongga hidung kita. Mengisap-isap sedikit kemudian kita keluarkan lagi ya, jadi ingusnya segala macam benda padatnya keluar di situ. Kemudian juga membersihkan seluruh kotoran atau najis yang melekat pada kulit atau anggota badan kita. Habis mengangkat najis, bangkai kambing atau bangkai apa begitu. Tapi masih menempel di anggota badannya, dia tidak bersihkan karena mungkin dia tidak lihat. Nah, itu pastikan bahwa seluruh fisik najis itu tidak ada lagi yang menempel di anggota badan kita. Kadang-kadang ada darahnya di situ, kita nggak lihat. Maka itu hati-hati kalau mandi Bapak Ibu sekalian. Pastikan tidak ada organ-organ najis masih menempel di dalam anggota badan kita. Kemudian ada doanya. Doa juga ada yang panjang, ada pendek Bapak Ibu sekalian. Ya. Hati-hati terhadap beberapa benda yang bernajis seperti bangkai, kotoran binatang, ya. Kemudian termasuk bangkai di sini adalah yang dimaksud bangkai di sini bangkai yang darahnya tidak mengalir, Bapak Ibu. Darahnya tidak mengalir dan itu pun juga enggak apa-apa kalau bangkainya itu binatang laut. Misalnya ikan paus.
ada darahnya kan? Merah juga darahnya itu. Apakah itu najis? Tidak, karena ada hadisnya, ya. At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya bersih sekalipun ada rasa asinnya, dan maitahnya, bangkainya itu juga halal. Jadi kalau ada ikan besar mati di danau atau di laut, ya, itu bukan najis. Bahkan itu bisa diangkat untuk kita masak. Sepanjang itu tidak membusuk yang bisa menimbulkan penyakit. Misalnya kita mancing. Ada pancing yang ditaruh semalaman kan. Beronta-ronta ikan itu mau lepaskan tidak bisa, akhirnya mati di situ. Pagi baru kita datang, angkat, oh ini ada, tapi sudah mati. Mungkin awal malam dia makannya pancing ini. Apakah itu bangkai sehingga kita tidak boleh memakannya? Nah, itu boleh sepanjang bangkai itu bukan amfibi. Apa itu amfibi? Bisa hidup dari dua jenis alam. Seperti apa itu? Kalau kepiting, jangan karena suka makan kepiting. Nah, itu ada dua macam jenis kepiting. Spesies kepiting tertentu itu Bapak Ibu memang makan apa ya? Rumahnya bisa di darat, bisa di laut. Nah, teman-teman dari IPB itu meneliti bahwa kepiting yang kita makan itu basic rumahnya itu di laut atau di air. Sehingga kalaupun ada yang berjalan-jalan di darat, itu hanya numpang lewat aja, tidak bisa hidup lama di situ. Ya. Yang amfibi itu ya bisa hidup lama di laut, bisa hidup lama di darat. Kayak apa itu? Kalau buaya? Nah, buaya. Buaya darat. Anjing laut? Konotasinya kita memberi nama anjing laut. Sebetulnya kalau itu dikategorikan ikan, dia tetap ikan. Dan dia tidak hidupnya di darat. Ya. Pokoknya saya juga nggak tahu apakah itu anjing laut itu amfibi atau tidak, itu harus ada penelitian. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Kemudian nyamuk ya, ada bangkai lalat. Apakah ada darah mengalir pada lalat? Dianggap nggak ada darahnya. Nah, binatang seperti itu yang kecil-kecil itu tidak ada darahnya mengalir, itu tidak dianggap najis atau bangkai. Bagaimana dengan tulang dan kulit? Ibu pakai kancing baju, bapak pakai apa itu kancing baju. Kancingnya itu terbuat dari tanduk. Nah, itu kan jasad binatang. Kulit, pakai sepatu kulit. Tas ibu dari kulit. Najiskah itu? Karena pakai tas kulit ya. Nah, jadi ulama memang memberikan kemudahan karena memang agama itu mudah. Yang penting disamak ya. Jadi yang penting juga, nah kalau misalnya kulit itu kulit babi, nggak bisa ya. Kulit babi. Sepatu, hati-hati Bapak Ibu. Kalau beli sepatu Eropa, kulit luarnya itu kulit sapi atau kulit kerbau, kulit kambing. Tapi kulit lapisan dalamnya, kalau pori-porinya itu jarang antara satu dengan yang lain, itu pasti kulit babi. Ya. Ibu beli tas branded di Eropa tuh, dalamannya itu biasanya kulit babi. Tanya ke situnya. Sebentar lagi undang-undang itu akan keluar, itu yang disebut dengan barang gunaan.
Barang gunaan artinya sesuatu yang digunakan tetapi berasal dari yang najis, maka itu juga tetap tidak boleh. Ya, jangan diperiksa tasnya, Ibu. Bapak Ibu sekalian, sepatu itu hati-hatilah. Lalu tinja dan kencing manusia itu pasti. Tapi fikhinya Bapak Ibu, kalau kotoran kencing bayi perempuan masuk dalam kategori najis mutawassitah. Kalau kencing bayi laki-laki masuk kategori najis mukhaffafah. Ada yang protes hadis ini. Kok kenapa kencing bayi perempuan itu najis menengah, kalau kencing bayi laki-laki hanya ringan-ringan? Cara membersihkan najis mukhaffafah itu, bayi yang baru lahir itu laki-laki cukup dipercikkan air, sudah bisa dipakai sholat. Tapi kalau bayi perempuan kencing tidak boleh dengan percikan air, karena itu cara pembersihan najis mukhaffafah. Harus dibersihkan dengan kategori najis mutawassitah. Ya dicuci, dikasih sabun. Nah, ada yang pernah meneliti di Al-Azhar, Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam, saya nggak pernah melihat, hanya pernah mendengarkan guru saya mengatakan seperti ini. Ya, diteliti kencing bayi perempuan dan kencing bayi laki-laki, komposisi kimianya berbeda. Ya. Di situ salah satu kesimpulan penelitian itu, kalau kencing bayi perempuan itu mengena pakaian, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini hasil penelitian dan penjelasan, itu akan cepat pakaian itu robek, hancur. Tapi kalau laki-laki katanya tidak. Jadi ada zat di dalamnya itu. Nah, Allahu a'lam, sekali lagi saya tidak pernah meneliti, cuma pernah saya dengarkan guru saya pernah ada penelitian seperti itu. Nah, untuk mau memperbaharui hasil penelitian ini, monggo yang punya laboratorium. Tapi yang jelas Rasulullah dalam hadisnya membedakan kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Satu mutawassitah perempuan, satu mukhaffafah ringan untuk laki-laki. Ya, tentu ada hikmahnya, karena memang organ tubuh laki-laki dan perempuan di dalamnya itu beda satu sama lain. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya nggak cukup waktu ini. Saya ingin menyampaikan tadi itu pembersihan batinnya, mandi batinnya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin berikan sedikit penjelasan tentang janabah. Apa yang dimaksud dengan janabah? Junub, ya, mandi junub. Junub itu berjarak, ya. Junub itu bisa berarti jauh. Junub itu bisa berarti keterasingan. Ya. Kenapa kalau orang habis melakukan hubungan suami istri disebutkan dalam keadaan janabah? Jauh. Jauh dari mana? Apa iya jauh dari Allah? Nah, janabah di sini ini ada pembahasannya banyak sekali Bapak sekalian. Yang kita bahas ini saya akan intisarikan, halamannya 880 halaman. Ini pembahasannya, saya baru 3/4 saya baca ini. Tapi intisarinya begini. Al-janabatu hiyal fana'u fit tabi'ah wal ghaflah anir ruhaniyah wal ghayah al-qaswi li kamalis sultanah al-hayawaniyah al-bahimiyah wa dukhulu fi asfal safilin wal ghusl huwa at-tathhiru min hadhihi al-khati'ah war ruju' an hukmi tabi'ati wa dukhuli fi sultanir rahmaniyah wa tasarruful ilahiyyah bi ghusli jami'i mamlakatin nafs allati fanaita fi tabi'ah dan seterusnya. Jadi penjelasannya begini.
disebut janabah itu, ini secara spiritual pengertian tadi fikih ya, ini kita masuk spiritualnya. Orang yang dalam keadaan janabah itu disebutkan bahwa pertama, orang dalam keadaan janabah disebut jauh karena kita itu melakukan sesuatu yang biasa kita kategorikan dengan fana. Apa itu fana? Fana itu setengah mabuk. Ada orang fana'u ilallah, setengah mabuk mengingat Allah karena begitu dalamnya pemahamannya terhadap Tuhan, seperti tidak sadar. Sudah 3 hari nggak makan, dia masih merasa dirinya itu baru 1 jam. Itu seperti setengah tidak sadar itu. Itu namanya fana. Al-fana'u ilallah, dia fana terhadap zat Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dia mencapai puncak orgasme spiritual di situ. Tapi kalau janabah di sini, fana'nya bukan kepada Allah, tetapi fana'nya kepada makhluk. Ya. Sampai melakukan macam-macam ekspresi dan reaksinya itu. Kalau melakukan hubungan itu, sehingga seperti dalam keadaan fana. Di sini disebutkan bahwa al-janabah yakni al-fana'u fit tabi'ah wal ghaflah. Dia fana kepada hal-hal yang sifatnya tabi'iyah, yang biologis ya. Dan lupa akan rohaniahnya. Ya. Dan dia tenggelam di dalam nafsu syahwatnya. Kebalikannya nanti itu kalau orang fana secara spiritual, lupa semua nafsu biologis itu, lupa semua harta benda itu, lupa semua makhluk itu, yang ada kebelet kepada Tuhannya. Kita bahas kemarin kan, spiritual kebelet, enggak tahu apa bahasa di sana. Kebeletnya bahasa Jawa. Jadi kalau orang kebelet terhadap Tuhan, sedaya tarik apapun sesuatu itu tidak akan menarik. Kenapa? Karena tertenggelamkan oleh sesuatu yang membuat kita kebelet. Bagaimana membuat diri kita itu kebelet terhadap Tuhan, sehingga yang lainnya itu menjadi kecil. Enggak ada tuh artinya artis yang hebat di sini, yang cantik misalnya, yang tampan. Enggak ada artinya bagi-bagi uang itu. Ngantri misalnya, tinggalkan ngantriannya, cari apa? Kamar kecil. Ya. Kira-kira kalau ada ngantrian mau dapat gratis tas baru itu, Bu, masih mau nggak tas atau mau cari kamar kecil? Cari kamar mandi untuk mendesak itu. Jadi sehebat apapun tas itu, kalau orang kebelet, nggak ada daya tariknya. Ada artis yang hebat, sehebat apapun artis itu, nggak ada artinya kalau orang kebelet. Iya kan, Bu? Mau nggak berhenti di situ sambil kebelet menyaksikan itu? Nggak bisa dinikmati tuh artis tuh. Kenapa? Bahaya. Bayangkan kalau tiba-tiba keluar dari situ bukan pada tempatnya, malu bukan main. Nah sekarang ini, janabah itu ialah kebelet kepada makhluk Tuhan. Dengan demikian, dia meninggalkan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut dengan janabah, dan itulah sebabnya mengapa disebut dengan hadatsul akbar, peristiwa yang besar. Kalau ngintip itu hadas kecil. Tapi kalau melakukan sesuatu yang seperti tadi itu, kebelet dengan yang bukan Tuhan, fana terhadap selain Tuhan, dia fana terhadap istrinya atau suaminya, maka itu dianggap sebagai suatu tenggelam di dalam nafsu kebinatangan, tenggelam dalam nafsu syahwatnya. Sedangkan nafsu kebinatangan dan nafsu syahwat itu dua kutub yang berbeda dengan spiritual consciousness itu. Maka itu perlu mandi junub. Ini penjelasannya panjang di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti tanggung ini, nanti kita insya Allah malam Jumat akan datang, kita akan bahas secara sistematis, secara urut
Supaya nanti kita sadar, loh kok kenapa? Apakah melakukan hubungan seperti itu haram? Tidak haram. Tapi harus kita melakukan sesuatu. Dan jangan memandang enteng untuk tidak mandi junub. Ada hadis, ya, saya melihat di hadis-hadis, kitab hadis sahih belum saya temukan, jangan-jangan ini memang bukan hadis sahih, tetapi qaulnya mengatakan begini, orang yang dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, malaikat tidak akan masuk di dalam rumahnya. Jadi semakin lama kita tidak mandi junub setelah melakukan hubungan suami istri, maka malaikat semakin lama tidak masuk ke dalam rumah. Sama dengan hadis Nabi yang dalam Ihya Ulumuddin kan, kalau ada anjing dalam rumah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Tetapi Imam Al-Ghazali menakwil hadis ini bahwa yang dimaksudkan dengan anjing di situ bukan anjing yang menggonggong itu, tapi sifat-sifat anjing yang melekat pada diri kita sendiri, itu yang membuat malaikat itu tidak mau masuk di rumah. Jadi bukan soal anjing. Tapi ulama fikih yang lain mengatakan pokoknya asal ada anjing tidak mau malaikat masuk. Jadi jangan pelihara anjing kalau tidak dengan terpaksa. Ya, ini agak sedikit rumit karena kita masuk ke fikih, Bapak Ibu sekalian. Saya khawatir kita masuk ke pembahasan tasawufnya tanpa membahas fikihnya, akhirnya kita nanti akan kehilangan mata rantai. Tidak matang fikihnya masuk ke tasawufnya, itu biasanya loncatan kita terlalu jauh ke atas, itu bisa jatuh. Maka itu saya perlahan-lahan, selain memperkenalkan sistem tarekat dan hakikat, juga tidak boleh kita lupakan pembahasannya secara fikih dan syariah itu, supaya jangan ada kesan aliran apa lagi ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita mempertentangkan antara fikih atau syariah dengan tarekat atau hakikat atau istilah lainnya tasawuf. Sesuatu yang paralel sebetulnya, yang bersusun-susun. Tidak boleh orang naik tangga ke atas sebelum menginjak anak tangga yang paling basic yang namanya syariah itu. Tapi tidak boleh mempertentangkan satu sama lain. Ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Athaillah, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa. Ya. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, maka itu zindik, rusak. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaqa. Barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabung kedua-duanya, maka itulah yang benar. Nah, itulah Sunda Kelapa, Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Semoga memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Semoga Allah menghindarkan kita dari jalan-jalan yang menyesatkan dan kita diberikan petunjuk di jalan-jalan yang shiratal mustaqim, jalan cahayanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.